semuanya, kami dari kelompok kerja yang beranggotakan Ferdi Vario, Viviana, dan Dwi. Hari ini kita akan membahas mengenai topik mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai struktur analisis. Nah, struktur analisis itu bertujuan untuk penggunaan aktiva yang merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan bagi perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu adalah untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu ekonomi. Nah, fokus pada laba juga harus dengan mempertimbangkan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Tujuan penting dari perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Nah, pada manajer unit usaha ini memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan, dan yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Nah, dalam struktur analisis tersebut juga kita dapat melihat perbandingan antara ROI dan EVA. Nah, yang pertama itu adalah tingkat pengembalian atas investasi atau ROI. Itu merupakan suatu rasio perbandingan. Pembilangnya itu adalah numerator adalah laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sementara penyebutnya denominator adalah aktiva yang digunakan. Sementara EVA atau nilai tambah ekonomi adalah jumlah uang. Bukan rasio EVA yang diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih, namun beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan dengan suatu tingkat tarif atau spread. Nah, yang berikutnya adalah mengukur aktiva yang digunakan. Jadi untuk memutuskan dasar investasi ada beberapa hal yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan investasi. Yaitu yang pertama itu adalah praktek-praktek yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Manajemen senior biasanya ingin agar tindakan yang mereka lakukan untuk tujuan ini adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada juga praktek-praktek yang paling baik untuk mengukur kinerja suatu ekonomi. Seperti yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, dan yang keempat modal kerja secara umum. Nah, yang pertama itu adalah kas. Jadi, mayoritas dari perusahaan itu mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan arus kas keluar. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan dalam dasar investasi. Salah satu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini digunakan untuk membuktikan perbandingan dengan perusahaan luar. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang mengabaikan unsur kas dalam investasi karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Jika demikian, maka jumlah piutang dalam perusahaan akan mendekati jumlah modal kerja. Yang kedua itu adalah piutang. Jadi tindakan memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Jadi yang biasanya dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan nilai piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi pencicilan atas piutang tak tertagih. Jadi jika unit usaha tersebut tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang dapat dihitung berdasarkan rumusnya. Yang ketiga itu adalah persediaan. Jadi untuk persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode secara konsep, namun metode yang dapat digunakan adalah FIFO, first in first out, ataupun LIFO, last in first out. Nah, jika perusahaan itu menggunakan LIFO untuk akuntansi keuangan, maka metode penilaian biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha, karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Namun, jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka ataupun pembayaran cicilan dari konsumen, hal ini bisa terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu yang produksi yang sangat lama, maka pembayarannya akan dikurangi dari jumlah persediaan kotor atau dilaporkan sebagai kewajiban. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang mengurangkan utang dari persediaan dengan dasar bahwa utang mencerminkan pendanaan atau sebagian persediaan oleh pemasok tanpa biaya untuk unit usaha. Maka
Modal perusahaan yang dibuka untuk persediaan hanya sebesar selisih antara jumlah persediaan kotor dan utang. Nah, pada saat suku bunga tinggi atau kredit diperketat, para manajer mungkin terdorong untuk mempertimbangkan guna mengorbankan diskon tunai yang ditawarkan supaya tambahan pendanaan disediakan oleh pemasok. Di lain pihak, menunda pembayaran akan mengurangi aktiva lancar bersih yang mungkin bukan merupakan kepentingan perusahaan karena hal tersebut akan membahayakan peringkat kredit. Yang keempat itu adalah modal kerja secara umum. Jadi modal kerja secara umum itu sangat bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan akan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Nah, metode tersebut beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit usaha tidak dapat memengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Namun, metode tersebut dinyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal. Seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Di lain pihak, ada juga seluruh kewajiban lancar dapat dikurangi dari aktiva lancarnya. Jadi, metode ini menyediakan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan. Karena perusahaan menginginkan agar unit usaha memperoleh pengembalian. Akan tetapi ini akan mengimplikasi tidak adanya kendali para manajer atas beberapa kewajiban lancar pada setiap unit usaha. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang berikutnya. Baiklah, berikut mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama itu adalah akun kas. Mayoritas perusahaan memiliki pengendalian atas kas secara terpusat dikarenakan pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha menegang saldo kas yang dibutuhkan guna mengimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi, saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan apabila unit usaha merupakan suatu perusahaan yang independen. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan ke dalam dasar investasi. Yang berikutnya adalah piutang, di mana manajer unit usaha mampu mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit maupun persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Jadi contohnya jika unit usaha tersebut tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang tersebut dapat dihitung berdasarkan rumus. Rumus itu harus konsisten dengan periode pembayaran normal. Contohnya, penjualan 30 hari di mana pembayaran dilakukan setelah barang tersebut dikirim. Yang berikutnya, aset yang disewakan, sewa gunakan, di mana perusahaan akan menjual aktiva tetapnya dan kemudian menyewakan guna usahakan aset tersebut, di mana dalam laporan laba rugi, laba sebelum pajak dari unit usaha tersebut akan turun akibat beban sewa baru yang lebih tinggi daripada beban penyusutan yang dihilangkan. Walaupun begitu, EVA-nya akan naik karena biaya yang lebih tinggi tersebut diimbangi dengan penurunan beban modal yang dihilangkan. Yang keempat adalah modal kerja secara umum. Pelakuan untuk modal kerja ini sangat bervariasi, di mana pada satu sisi perusahaan akan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar, mana metode tersebut beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi metode tersebut menyatakan terlalu tinggi overstack jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunga yang sama dengan nol. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar. Yang kelima itu properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya tersebut dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur probabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha.
Hal tersebut menyebabkan masalah yang serius dalam penggunaan sistem untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut itu diantaranya: pertama, akuisisi peralatan baru; 2, nilai buku kotor; 3, disposisi aktiva; 4, penyusunan anuitas; dan 5, metode penilaian yang lain. Yang berikutnya adalah persediaan, di mana presiden biasanya dicatat pada jumlah akhir periode walaupun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep, di mana pada persediaan itu beberapa perusahaan mengeluarkan utang usaha dari persediaan dengan dasar bahwa utang mencerminkan pendanaan atas bagian persediaan oleh pemasok tanpa biaya untuk unit usaha. Modal perusahaan yang dibutuhkan untuk persediaan itu hanya sebesar selisih antara jumlah persediaan kotor dan utang. Jadi, jika unit usaha tersebut dapat mempengaruhi periode pembayaran yang diperolehkan oleh pemasok, maka perusahaan memasukkan unsur utang dalam piutang untuk mendorong manajer dalam mencari persyaratan pembayaran yang terbaik. Yang berikutnya, aktiva yang menganggur. Apabila suatu unit memiliki aktiva yang menganggur atau idle asset yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Dan tujuan dari izin tersebut adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Yang berikut, aktiva tidak berwujud dari beberapa perusahaan lebih cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan atau R&D, research dan development maksudnya. Dan yang intensif dan lainnya lebih cenderung fokus pada bagian pemasaran. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Apabila biaya R&D dikapitalisasi, maka setiap pengurangan $1 akan mengurangi aktiva yang digunakan sebesar $1, sehingga beban modal dapat berkurang sebesar $1 dikalikan biaya modal yang hanya memiliki dampak positif yang jauh lebih kecil terhadap EVA dalam perhitungannya. Yang kesembilan itu kewajiban tidak lancar. Terkadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat, di mana korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal, sehingga perlu dipisahkan antara perhitungan dana yang dipinjam dengan perhitungan EVA-nya berdasarkan aktiva yang diperoleh dari sumber umum korporat. Yang berikutnya, beban modal. Kantor pusat korporat bertugas menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal atau capital charge, di mana tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, dikarenakan dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi atau higher cost equity. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja dibandingkan untuk aktiva tetap. Ini dapat mencerminkan penilaian bahwa modal kerja lebih kecil risikonya daripada aset tetap, karena dananya disalurkan untuk periode yang lebih pendek atau jangka pendek. Yang terakhir adalah survei-survei pabrik. Mayoritas perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Metode ini memberikan sinyal yang menyesatkan, tetapi mereka yakin orang-orang harus memberikan kelonggaran untuk kesalahan tersebut pada saat menginterpretasikan laporan laba unit usaha, dan bahwa metode alternatif penghitungan dasar investasi tidak dapat dipercaya karena sangat subjektif. Penolakan terhadap pendekatan penyusutan anuitas dengan dasar bahwa hal itu tidak konsisten dengan cara penghitungan penyusutan untuk tujuan laporan keuangan. Sekian dari bagian saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai
Economy Value Added (EVA) versus Return on Investment (ROI). Jadi, menurut Anthony dan Govindrajan pada tahun 2007, Economy Value Added adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang mengatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih atau net operating profits. Dan return on investment atau ROI menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat mengetahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan atau belum. Jadi, rasio ROI ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Jadi, perbedaan antara EVA dan ROI ini, yaitu EVA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan, sedangkan ROI digunakan untuk mengevaluasi jumlah pendapatan yang diperoleh sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Jadi, keuntungan dari ROI ini adalah yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI itu sangat mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Kemudian, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis pelaku usahanya. EVA tidak memberikan dasar pembandingan semacam ini, tetapi pendekatan EVA juga memiliki beberapa keuntungan. Jadi, terdapat 4 alasan mengapa EVA dapat dikatakan lebih unggul daripada ROI. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Jadi, di lain pihak, pendekatan ROI memberikan insentif berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Ya, artinya penggunaan EVA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Jika kinerja pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA, dan oleh karena itu akan menarik bagi para investor atau manajer. EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dengan demikian, para manajer unit harus bertindak secara konsisten ketika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva yang baru. Yang terakhir adalah EVA berlawanan dengan ROI yang memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Jadi selanjutnya adalah pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer dan mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Jadi yang pertama yang saya akan bahas adalah pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Jadi, dengan melihat kelemahan dari ROI ini, kelihatannya sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Tapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Jadi, penggunaan EVA ini sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan. Tetapi EVA tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas atau annuity description dipergunakan, dan hal ini jarang dilakukan pada praktik sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari daftar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat bisa. Investasi
dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan aktual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasikan. Kemudian, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Jadi, laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Karena nilai semacam ini disebut dengan decap value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh pengarah pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Decap value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Oke, mungkin terima kasih seperti itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam penjelasan mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Terima kasih.